Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Line Talk, masih membahas terkait opsi penggantian 3-in-1 mana nih yang lebih tepat menuju ke ERP nantinya. Pak Sinaga, ini kita harapkan 2017 harusnya ERP sudah bisa beroperasi seperti itu. Namun berjalannya waktu untuk menuju ke sana, kita juga masih belum bisa menentukan apa yang paling tepat sambil menunggu ERP dilakukan, beroperasi. Nah, ini membutuhkan ada tadi OBU seperti itu, ada alat yang harus dipakai dan banyak kaitannya dengan teknis yang harus dipersiapkan dari Disub sendiri dan juga dari Pemprov dan juga mungkin dari kepolisian, dari Ditlantas lebih khususnya, apa yang sudah dipersiapkan untuk menuju ke sana? Jadi gini, menuju electronic road pricing atau jalan berbayar ya, kita sudah tahu uji coba alatnya. Nah, ini udah standar internasional lah, kita sudah tahu. Nah, kemudian untuk menuju ke sana, kemarin kan ada pilihan-pilihan. Yang pertama kan lelang investasi. Nah, ini agak rumit kemarin, ya. Kemudian yang kedua, bisa saja kita lelang menggunakan anggaran, lelang ininya semua perangkatnya, terus lalu kita pasang, ya. Terus nanti dikelola oleh Pemprov DKI. Nah, ini banyak pilihan ke arah sana. Dilelangnya ke swasta begitu? Ya, nanti ke umum silakan aja yang mempunyai IT itu. Nah, ini nanti akan kita laksanakan seperti itu. Nah, kemudian payung-payung hukum kita sudah persiapkan dari sekarang. Nah, termasuk ya kajian juga sudah. Ya, prinsipnya bagaimana kita membatasi lalu lintas ini dulu, karena apa istilahnya, dampak dari kemacetan itu harus ada imbal baliknya ke masyarakat umum. Nah, artinya pengelolanya nanti siapa, Pak? Sudah diputuskan juga kah? Atau ada lembaga khusus nanti? Ini tadi yang pilihan-pilihan itu kan banyak tadi. Oke, belum diputuskan ya, Pak? Ya, nanti dalam waktu dekat ini kan nanti akan lebih terang benderang lah seperti apa. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi saat ini, kita udah minta PT Transjakarta ya memperbanyak bus, termasuk juga dari kita juga. Tahun ini aja kalau nggak salah kita ada bus itu yang baru itu sekitar 900 bus. Jadi kita sekarang lagi melaksanakan revitalisasi trayek, ya, revitalisasi trayek, kemudian revitalisasi angkutan umum. Jadi semua nanti bus itu kondisi nyaman. Jadi kita tahu sekarang angkutan umum itu kan menyumbang macet juga karena suka ngetem, terus tidak nyaman gitu kan. Nah, jadi kalau bus yang kita sediakan nanti itu bus sedang dan bus besar. Nah, nanti dia nyaman pakai AC gitu kan. Dia nanti ada di jalur juga, itu ada jalur reguler. Nah, bisa saja nanti angkutan kecil itu dia hanya feeder dari pemukiman ke jalan arteri balik lagi ke dalam, semua yang berkapasitas besar. Nah, ini bagian-bagian yang kita lakukan, upaya-upaya bagaimana mendorong masyarakat berpindah moda transportasi dari pribadi ke public transport. Nah, ada juga penekanan-penekanan lain selain itu. Kita udah persiapkan juga terkait masalah pengelolaan parkir. Ini sangat berdampak juga. Nah, kita nanti akan minta tarif parkir itu berdasarkan zona. Zona yang padat itu tarifnya bisa mahal, ya. Pinggiran bisa lebih murah. Jadi di pinggiran itu kita kan persiapkan banyak park and ride. Contoh dari Bekasi, dia parkir di situ di pinggiran. Nah, mau menuju Jakarta dia naik busway dengan 3.500 sudah bisa kemana-mana. Nanti dia pas pulang nyampe di sana lagi baru dia lanjut. Berarti memang integrasi antara mass transportnya juga harus itu segera dipersiapkan juga untuk sekarang. Ya, itu semua nanti terintegrate. Jadi kita udah memikirkan itu, seberapa banyak orang datang ke Jakarta setiap hari. Nah, ini harus kita pikirin nih. Kita udah tahu data jumlah kendaraan udah lebih dari 14 juta unit. Nah, ini jadi selain dari masalah pengelolaan parkir tadi, ini kan sangat berdampak ya terkait masalah penggunaan kendaraan bermotor. Nah, bisa saja nanti ke depan nggak nutup kemungkinan tarif parkir kita lepas ke pasar. Nah, bisa saja jadi ya dari gedung ke gedung lain itu beda-beda tarifnya. Nah, pokoknya di Grand Indonesia bisa saja 1 jamnya 20-30 ribu. Jadi membuat masyarakat tidak mau menggunakan kendaraan pribadi, ada monopoli di beberapa wilayah usaha. Nah, ini cukup banyak dilakukan. Kayak di Hong Kong juga dilakukan seperti itu. Nah, ini bagian dari bagaimana kita menekan penggunaan kendaraan bermotor tadi. Yang penting kan public transport sudah banyak, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan public transport itu nyaman.
Itu bisa dipastikan semuanya berjalan secara bersamaan pada waktunya. Kita akan coba paralel Pak Sinaga? semua. Ini paralel. Kita semua tahap-tahapan ke sana itu kita udah persiapkan nih. Oke. Nah, memang ya kita ada asumsi lah ya, asumsi dengan udah dibangunnya MRT, nanti juga LRT ada. Ya, Jakarta itu sekitar 2-3 tahun yang akan datang mungkin agak kelihatan lah. Kita akan harapkan ada bersama. banyak perubahan drastis ya. Ya. Ya kita mintakan masyarakat bersabar lah. Dan kita lihat di Jalan Tamrin itu kan lagi dibangun MRT, Ya. tapi tetap kita lakukan upaya tetap lalu lintas berjalan. Oke. Nah, geser sana, geser sini, jadi lalu lintas tetap jalan. Jadi dengan pembangunan itu bukan berarti kita jadi membuat macet, enggak. Ya, jadi kita sama dengan di lantas kan kita di lapangan juga ikut serta personil turun untuk membantu menggebah-gebah yang ngetem gitu kan. Nah, terus membantu juga kalau udah ngunci bagaimana kita tindakan Mengurai kemacetan. reaksi di lapangan Ya. supaya bisa lancar. Gitu. Kalau mengenai kesiapan untuk IRP-nya sendiri ini atau infrastrukturnya Pak, sejauh ini sesiap apa? Artinya bahwa ini kan sebenarnya perencanaan yang sudah cukup lama. Apakah dulu memang belum terlalu serius, kemudian sekarang diseriusin, atau seperti apa sebenarnya Pak? Ada kendala yang besar memang yang dihadapi sejauh ini? Saya nggak mau flashback ya. Kita nggak tahu seperti apa dulu. Oke. Yang jelas kajian ini sudah cukup lama. Karena kita sudah punya yang namanya pola transportasi makro. Oke. Nah, cuman kita tinggal mengeksekusi. Nah, kita kan tergantung pimpinan nih. Nah, kita lihat sekarang Pak Presiden, Pak Jokowi sama Pak Gubernur Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama, beliau ini kan emang maunya sudah ada kajian sudah bagus segala macam. Beliau itu ya mendorong kita supaya cepat eksekusi. Ya. Oke. Gitu loh, kita nggak boleh ragu-ragu kalau selama itu bagus gitu loh. Nah, kebetulan kita memang didorong seperti itu sekarang. Ya kita harus bangga juga ya punya pemimpin Iya. yang memang mendorong kita seperti itu. Ya. gitu. Oke. Pak Buryanto, agar berjalan bersamaan persiapannya menuju IRP dari Dishub juga Ditlantas, apa yang sudah dilakukan menuju ke sana? Nah, ini kaitannya juga dengan plat mobil mungkin, balik nama, dan penegakan hukumnya saat nanti mungkin ada pelanggaran atau orang yang menyalahgunakan saat masuk ke IRP, ada yang sudah dilakukan oleh Ditlantas sejauh Ya. ini? Ini tadi sudah disampaikan Pak Sinaga. Kalau gini, pola transportasi makro ya, itu sebenarnya merupakan suatu sistem. Jadi antara keterkaitan pengembangan angkutan massal, kemudian pembangunan jaringan jalan, termasuk juga pembatasan. Ini merupakan suatu sistem. Ada suatu keterkaitan yang tidak bisa dihindarkan. Sama dengan mungkin nanti ada program 3-in-1, kemudian nanti ada IRP dan sebagainya. Ini semua sebenarnya dalam rangka untuk mendorong ya sistem itu biar berjalan paralel ya. Bisa gini, nanti 3-in-1, IRP dan sebagainya. Itu salah satu pola juga. Nanti bisa supaya mereka yang menggunakan kendaraan pribadi biar beralih ke transportasi massal angkutan umum gitu. Tapi kita akuin pada saat mungkin saya melakukan suatu penegakan hukum, memang sebenarnya kalau kita berbicara masalah transportasi massal, kita pertama esensinya adalah berbicara masalah kendaraan. Kemudian kedua adalah berbicara masalah pengemudi. Kemudian ketiga adalah berbicara masalah penyelenggara. Kendaraan itu harus ya kendaraan angkutan umum harus menggunakan kendaraan angkutan umum. Ya. Kemudian kedua harus melalui suatu uji tipe maupun uji berkala. Kemudian harus terdaftar di Samsat, itu masalah kendaraan. Kemudian kedua masalah pengemudi. Pengemudi harus memiliki SIM umum karena sesuai dengan kompetensi. Kemudian kedua dia harus memiliki suatu sertifikasi, sertifikasi bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan telah lulus dari ujian itu. Jadi ada disiplin lalu lintas. Kemudian punya wawasan. Kemudian ketiga penyelenggara harus berbadan hukum. Sekarang paling baru beberapa yang berbadan hukum. Nah, semua rangkaian tadi itu dalam rangka untuk memenuhi standar minimal daripada angkutan umum gitu. Nah, kalau tapi penerapan IRP nanti yang kita dapat pada saat kita melakukan suatu penegakan hukum, masih ada pengemudi angkutan umum yang menggunakan SIM polos. Kemudian kelaikan kendaraan juga sudah banyak yang tidak layak juga. Dishub sudah upaya-upaya dengan kita juga. Ada stop operasi udah cukup juga. Terus penyelenggara yang seharusnya berbadan hukum masih banyak yang perorangan. Berbadan hukum kan supaya mempermudah pertanggungjawaban jawab juga. Itu apa yang terjadi. Kemudian masalah kendaraan harusnya ya idealnya memang harusnya roda 4 ke atas, tapi sekarang kan masih banyak juga roda 3 dan sebagainya masih banyak. Nah, IRP sendiri nanti rencananya roda 2 juga tidak bisa melintas di dalam situ, Pak. Nah, nanti akan seperti sekarang apa? sudah ada.
Seperti sekarang kan sudah ada pembatasan kendaraan dari mulai Iya. Bundaran HI sampai Merdeka Barat kan sudah ada itu. Gitu. Oke, baik. Memang harus paralel, harusnya. Termasuk kemudian juga kedisiplinan mereka dalam mendaftarkan nomor plat mereka Ya, pada saat itu masih sistem ada. IRP itu Ada, nanti masih begitu ada. ya Pak ya. Ya, kita Nah juga itu ada. kalau nomor plat dari luar daerah masih bisa tetap Ya, lewat IRP itu tersebut. nanti kita kan nanti ada program namanya area, registrasi dan identifikasi, pengintegrasian data ranmor antara Pemda dengan kepolisian. Ya kalau bisa nanti secara nasional gitu. Oke. Sehingga pada saat mungkin ada pelanggaran apa dan sebagainya sudah online, sudah terkoneksi, gampang tuh mendeteksi. Sudah ditahu ya Pak ya. Ya, Ini semoga kena tidak tilang, belum sosialisasinya segera agar cepat juga diketahui masyarakat. Jadi sudah siap melewati jalur tersebut saat IRP sudah ada. Kita akan kembali lanjutkan dialog ini pemirsa sesaat lagi usai jeda pariwara.